Iya, hari ini kita akan mencoba membahas sedikit ya, sebelum masuk ke teknis bagaimana sih naskah pada televisi itu, khususnya untuk program televisi ya, baik itu yang news maupun entertainment begitu, itu dibuat teknisnya bagaimana, tata tulisnya seperti apa ya. Nah ini sebelum masuk ke situ, saya akan memberikan pemahaman dulu sebenarnya eh, backbone-nya naskah sebelum kita ke situ tuh apa sih? Ya, jadi ada langkah panjang gitu ya. Jadi naskah itu sebenarnya kemudian kalau dalam sebuah stasiun televisi, dia kan nanti wujudnya dalam program. Tapi sebelum program itu muncul, maka akan ada rangkaian-rangkaian yang lain gitu ya. Sebelum kita menentukan, oh kita mau bikin program ini deh, ya. Atau kemudian kita mau bikin apa namanya uh, temanya seperti ini deh, gitu. Programnya sudah ada, kemudian temanya mau dibentuk gitu. Nah itu prosesnya panjang ya teman-teman. Dan ini pengantar ini saya harapkan ini bisa menjadi gambaran ke teman-teman bagaimana proses pembuatan naskah itu tidak sekedar bagaimana kita menemukan ide, kemudian menerjemahkan dalam bentuk uh, teks begitu ya, dalam bentuk dokumen naskah. Tidak hanya seperti itu ya. Jadi hari ini saya akan memberikan dua materi sekaligus. Yang pertama adalah apa namanya latar belakang naskah dulu ya, dimulai dari bagaimana programming itu disusun ya, kemudian arti penting naskah. Kemudian nanti materi yang kedua saya akan bahas tentang bagaimana menulis naskah untuk program berita. Ya, jadi ini adalah kompetensi yang pertama bagaimana teman-teman tidak hanya bisa menguasai teknis penulisan untuk program multi kamera saja, tapi juga single kamera, baik news maupun entertainment, gitu ya. Kita akan mulai yang pertama, yaitu tentang bagaimana sih penulisan naskah televisi itu dimulai, gitu ya. Jadi sebelum masuk ke naskah, yang perlu teman-teman pahami bahwa program sebuah televisi itu muncul dari banyak hal. Ya, tidak, kalau orang Jawa bilang mak petuntuk, yuk bikin program ini aja gitu ya. Yuk bikin program musik, yuk bikin program berita, enggak seperti itu ya. Jadi yang pertama kita lihat adalah ya eh, perencanaan siaran televisi. Perencanaan siaran televisi itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana stasiun televisi itu membuat perencanaan programnya. Ya, jadi program apa saja sih yang akan dimunculkan dalam stasiun TV itu? Ya, ini masuk ke dalam perencanaan siaran televisi yang mungkin pada saat dasar-dasar broadcasting dulu sudah pernah saya jelaskan ya, ada strategi programming. Ya, strategi programming ya. Ada yang masih ingat? Ada day parting ya, ada apa lagi? Masih ingat? Lupa. Udah lupa, Mas. Udah lupa ya. Nanti silakan dilihat materinya lagi ya tentang strategi programming yang mungkin strategi itu akan kita pakai besok pada saat mata kuliah produksi program televisi. Nah, hari ini kita coba melihat dulu apa sih programming itu gitu ya. Jadi ini yang harus dipahami teman-teman ketika jauh sebelum membuat sebuah naskah televisi. Ya, dalam sebuah televisi pasti ada yang namanya programming. Ya, programming. Ya, jadi TV program itu mencakup sekian banyak ini ya. Yang pertama adalah orientasi program. Ya, orientasi program yang dibuat oleh stasiun TV itu untuk apa sih? Ya, apakah untuk hanya sekedar hiburan atau kemudian ada sisi informasinya ya atau apa begitu. Nah, ini sangat sangat dipengaruhi juga bagaimana ideologi sebuah televisi itu. Ada televisi yang mengkhususkan diri pada program-program berita, ya. Tapi juga ada televisi yang kemudian hanya fokus pada hiburan saja, ya. Tapi yang kita lihat sekarang ini kebanyakan bahwa mereka memadukan dua itu ya, antara news maupun entertainment.
Ya, ini termasuk dalam yang kedua ini, bagaimana kebijakan program itu disusun. Ya, kebijakan program. Yang ketiga, bagaimana strategi program. Ya, yang dimana di dalamnya termasuk memantau dan mengkaji kecenderungan masyarakat dan kompetitor, serta mengelola persaingan. Ini yang kemudian kemarin di dasar-dasar podcast kita jelaskan sebagai sebuah strategi programming. Kalau kemudian TV kompetitor bikin A di jam sekian, maka saya harus bikin apa nih untuk menandingi TV A? Apakah saya harus head to head atau saya bikin program yang apa namanya uh, berkebalikan gitu ya? Kalau satu bikin musik, ya di jam prime time musiknya meledak, ya artinya jumlah penontonnya, rating share-nya tinggi. Apakah kemudian saya head to head juga akan membuat program musik yang sama? Apakah kemudian kalau saya bikin program musik yang sama, ini bisa mengalahkan kompetitor atau tidak? Gitu ya. Maka ini menjadi strategi, ya strategi bagi sebuah stasiun televisi. Ya bagaimana mengelola tadi ya kecenderungan-kecenderungan yang terjadi, baik itu kompetitor, ya maupun juga di dalamnya masyarakat. Selera masyarakat lagi apa sih kira-kira? Ya, jadi bikin program itu tidak sekedar saya pengen bikin program ini, gitu ya. Laku nggak laku, yang penting saya senang nih bikin program ini. Ini program ini menarik nih. Menurut kita itu menarik gitu ya. Tapi begitu dibikin, diproduksi, ditayangkan, nggak ada yang nonton. Ya, maka ini harus menjadi salah satu acuan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana penyusunan pola acara dan kriteria acara. Sebuah stasiun televisi dalam waktu 24 jam dia bersiaran, dia akan melihat ya kira-kira pola acara yang mau dibentuk seperti apa sih? Ya, biasanya mereka akan bagi per berapa waktu gitu ya. Apakah saya akan berturut-turut menyajikan program berita? Ya, dari pagi sampai siang program berita, nanti siang sampai sore hiburan, ya, kemudian sore sampai malam apalagi gitu. Apakah seperti itu? Atau kemudian ada pola. Pola ini biasanya akan mengikuti ketersediaan penonton di jam tertentu. Ya, nanti akan kita bahas sedikit di sini gitu ya. Bagaimana ketersediaan penonton pada jam-jam tertentu itu yang kemudian dijadikan dasar bagaimana pola penyusunan acara. Ya, apakah mulai dari pagi itu sudah diberikan program informasi fully ya sampai siang atau bahkan sampai sore, kemudian baru sore sampai malam hiburan, ataukah selang-seling, ataukah seperti apa? Ya, ini penyusunan pola dan kriteria acara. Yang kemudian selanjutnya adalah penetapan sumber program. Sebuah stasiun TV misalkan sudah memutuskan akan bersiaran selama 18 jam sehari misalkan. Maka dia butuh sekian banyak program. Ya, dia butuh sekian banyak program yang harus ditayangkan. Nah, dari mana program-program ini didapatkan? Apakah semuanya diproduksi sendiri oleh si stasiun televisi itu, ataukah kemudian dia juga membeli siaran dari sumber yang lain, ya misalkan dari PH, dari kantor berita, dari mana gitu ya, atau kemudian dia beli hak siar sebuah program, ya program bola misalkan, ya atau kemudian hak tayang sebuah film misalkan, ya apakah seperti itu? Maka penetapan sumber program itu menjadi penting, ya pada programming tadi, ya. Kemudian pemilihan dan penetapan program. Kalau sudah sumbernya sudah ditentukan, oh saya sumbernya nanti akan ada dari PH, ada dari kantor berita, ada dari mana lagi, misalkan dari distributor film dan yang lain, maka kemudian ditetapkan kira-kira program apa saja yang mau dibuat ataupun dibeli. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana pengembangan program. Pengembangan program itu biasanya akan muncul pada berjalan gitu ya, pada saat berjalan gitu. Dia termasuk di paling bawah ini ada pemantauan siaran ya. Jadi ini apa namanya? Dia juga akan menilai sejauh mana program yang kemudian ditayangkan itu punya impact di masyarakat. Impact itu nanti akan muncul pada sharing dan
rating dan share. Ya, rating dan share akan muncul di situ. Oh, ternyata kurang laku, maka harus di-develop lagi nih. Kira-kira apa yang bikin penonton suka nih, misalkan. Maka itu akan di-develop, ya, pengembangan program tadi. Kemudian program ini juga mencakup ya bagaimana penyusunan acara harian, ya acara harian. Bisa jadi acara hari ini akan beda dengan acara besok dan seterusnya. Ya, ada program yang ditayangkan selama seminggu sekali, ada yang mungkin seminggu 2 kali, ya weekend, atau yang tayang setiap hari. Ya, ada yang tayang setiap hari, misalkan. Maka ini akan disusun sedemikian rupa pada rundown di harian tadi. Ya. Kemudian program ini juga mencakup bagaimana persetujuan produksi. Ya, seorang produser eksekutif dia akan memberikan persetujuan pada sebuah konsep program yang dinilai sudah oke. Ya, ini berbasis tadi ya sebelum-sebelumnya dari penetapan program, ya pengembangan dan lain-lain. Ya, kemudian masuk ke tahap ini ya, disetujui atau enggak nih untuk kemudian diproduksi. Ya, kemudian penilaian bahan siaran. Penilaian bahan siaran ini bukan lagi masuk ke tahap perencanaan, tapi kemudian sudah masuk di tahap selanjutnya ketika dia mau ditayangkan. Kira-kira dengan bahan seperti ini layak tayang atau tidak? Ya, layak tayang atau tidak? Kalau tidak layak, apa kemudian akan diproduksi kembali? Ya, reproduksi atau kemudian seperti apa? Ya, kalau kemudian kita beli hak siar, misalkan kita beli film misalkan ya, yang sering kita tonton di Trans TV dan lain-lain gitu ya, penayangan film gitu. Kemudian ternyata banyak adegan-adegan yang dianggap tidak sesuai dengan karakter masyarakat gitu. Maka produser bisa menilai nih, ini nggak sesuai nih, ini kalau kita tayangkan nanti malah jadi blunder dan lain-lain gitu ya. Maka apakah kemudian ini di cancel atau seperti apa itu nanti akan tergantung pada kebijakan produser. Ya. Yang terakhir adalah bagaimana pemantauan siaran. Ya, pemantauan siaran nanti akan bekerja bersamaan dengan ini yang lain ya, tahapan yang lain. Ya, dia akan memantau bagaimana kecenderungan kompetitor nih. Ya, kompetitornya seperti apa, kemudian kecenderungan masyarakat. Ya, nah hal itu akan terbaca pada, kalau ini paling gampang, rating dan share ya. Kemudian kalau sekarang mungkin jauh lebih rigid lagi. Ya, tidak hanya rating share yang dijadikan sebagai dasar kita menetapkan, oh program kita diminati, oh program kita nggak diminati. Gitu ya. Mungkin ada parameter lain. Ya misalkan pada platform yang lain ya, digital gitu, yang paling mudah untuk diukur kan gitu ya. Kalau ditayangkan di YouTube ternyata viewersnya jutaan misalkan. Jutaan, mereka nggak nonton di TV tapi nontonnya di YouTube misalkan. Nah, maka ini bisa menjadi salah satu parameter bagaimana masyarakat dianggap menerima atau tidak program yang kita buat. Ya, jadi ini programming ya sebelum ini ya. Jadi secara umum ya programming itu bisa dilihat dari dua sudut pandang ya, dari sudut pandang penonton dan sudut pandang stasiun televisi itu sendiri. Nah, dari sudut pandang penonton, programming ini bisa diartikan sebagai proses penyediaan materi siaran yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan penonton. Ya, jadi kalau saya jadi penonton, maka programming itu adalah ya acara itu sesuai dengan kebutuhan saya. Ya, saya butuhnya informasi, saya butuhnya hiburan di jam sekian dan jam sekian gitu ya. Maka programming tadi itu sebisa mungkin adalah bisa memenuhi kebutuhan orang audiens ya. Itu dari sudut pandang penonton. Nah, dari sudut pandang stasiun TV, programming itu adalah bagaimana mendapatkan dan mengembangkan program serta menjadwalkan sedemikian rupa agar setiap program yang dia tayangkan itu bisa dilihat semakin banyak orang. Ya, kata kuncinya kan di situ. Agar setiap program itu dilihat oleh banyak orang. Semakin banyak semakin bagus. Ya. Kalau semakin banyak berarti program kita diminati.
Kalau program kita ditonton banyak orang, maka imbasnya adalah banyak iklan yang akan masuk. Ya karena bagaimanapun hidupnya si media televisi, ya media penyiaran, ya itu salah satunya dari periklanan tadi. Ya. Kalau di online mungkin akan beda lagi. Ya, online itu jumlah klik, jumlah view, jumlah apalagi subscribe dan lain-lain. Ya, bagaimana mengumpulkan dengan orang banyak itu agar mau menonton acara kita. Ya, yang angka tadi itu dijual ke pengiklan gitu. Hey, ini loh, saya punya sekian banyak penonton yang kalau kamu pasang iklan di sini, maka potensi penontonnya akan sekian juta misalkan. Ya, kalau di majalah, kalau di koran dulu gampang ya. Melihatnya dari apa? Dari jumlah eksemplar yang terjual. Ya, dulu kan tawaran kalau dari media cetak gitu ya, ke pengiklan ini loh saya punya sekian ribu pembaca gitu, dilihat dari mana oplahnya ya, penjualannya. Nah stasiun TV kan nggak bisa tahu kan seberapa banyak sih yang nonton acara saya gitu ya, ini mereka nggak tahu gitu ya. Nah ini dulu sudah pernah saya jelaskan juga pada materi rating dan share ya, bagaimana cara penghitungan rating dan share oleh lembaga riset ya, lembaga riset yang kita tahu satu-satunya di Indonesia itu ABG Nielsen ya yang melakukan itu. Ya. Jadi ini programming teman-teman. Ya ini ya beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan programming ini ya. Yang pertama adalah jangkauan siaran. Ya, televisi itu punya jangkauan siaran yang seperti apa? Ya, nasional atau lokal. Maksud nasional adalah berjaringan. Ya, berjaringan. Artinya dia tidak hanya tayang di satu wilayah saja. Di Jakarta saja, di Jogja saja, atau di Semarang saja, atau di Sumatera saja, tidak. Tapi dia mungkin bersiaran di seluruh Indonesia misalkan, karena dia berjaringan. Maka programmingnya akan berbeda, karena dia akan mengakomodir sekian banyak kepentingan orang, sekian banyak karakter orang yang berbeda-beda. Beda dengan penyiaran yang lokal, baik radio maupun televisi ya, yang mungkin mereka akan punya banyak kesamaan. Ya, kesamaannya akan banyak. Jadi kalaupun mereka mau pakai bahasa Jawa saja nggak masalah misalkan. Ya, kita lihat JTV Surabaya, itu kan program-programnya fully pakai bahasa Jawa ya. Karena mereka menganggap penontonnya ya Surabaya dan sekitarnya saja yang kemudian paham dengan bahasa Jawa gitu ya. Maka program yang dibuat nanti akan mengacu pada itu. Jangkauan siaran ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan kedua adalah bagaimana riset penonton atau kemudian kita sebut audience research. Audience research itu meliputi banyak hal gitu ya. Tidak hanya kemudian data yang kita dapatkan dari lembaga riset saja. Ya, bagaimana sih selera penonton sekarang gitu. Itu kan lembaga riset juga melakukan itu gitu. Ya. Selera masyarakat, kemudian kompetitor yang lagi happening sekarang seperti apa dan lain-lain. Ya, riset penonton ini juga dilakukan biasanya oleh tim internal dari televisi itu sendiri, atau kemudian kalau diperas kembali itu kalau ada tim produksi yang mungkin nanti akan melakukan riset penonton tersendiri, gitu ya. Biasanya kalau programnya sudah jadi, ketika dia mau bikin tema baru, dia akan melakukan juga yang namanya riset penonton. Ya, riset penonton, kemudian dilihat fenomena yang lagi happening di masyarakat apa gitu, yang kemudian itu dijadikan tema-tema setiap harinya. Ya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu penjadwalan. Ya, pola waktu masyarakat ini menjadi sangat penting karena bagaimanapun program itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat kan. Jangan sampai kemudian program yang sudah kita buat ternyata itu salah jadwal gitu. Program yang untuk anak-anak kok ditayangkannya di pagi hari misalkan. Ya jam 7 sampai jam 10 misalkan. Di saat anak-anak sedang pergi ke sekolah, nggak ada yang nonton gitu kan. Atau kemudian program itu di program dewasa gitu ya. Kalau ini misalkan apa namanya, setelah Tonight Show atau apa program di Net TV itu malam-malam apa itu ya,
mau ditayangkannya di siang hari misalkan, ya nggak ada yang nonton gitu. Karena target penontonnya adalah orang dewasa, bapak-bapak, ya, yang kemudian pada siang hari itu kerja, gitu. Ya nggak ditonton gitu. Maka pola waktu masyarakat harus kita pahami gitu, ya. Nanti kita akan lihat ketersediaan penonton tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian isi program, ya program itu kita lihat itu, ya isinya apa? Sama-sama untuk perempuan misalkan. Tapi kemudian kita lihat selanjutnya konteks programnya ini apa? Ya, apakah hiburan? Ya, apakah informasi atau apa? Maka ini kan mempengaruhi di jam berapa dia akan ditayangkan. Kemudian variasi program ini juga menjadi penting. Ya, alangkah bosannya kalau kemudian dari pagi kita disuguhi program berita, masuk lagi program berita, berita gitu ya. Nggak ada variasi programnya gitu. Itu menjemukan. Maka kemudian disusunlah variasi program sedemikian rupa. Ya, setelah berita akan dikasih apa? Ya dikasih apa lagi? Yang kemudian berbeda-beda. Ya, walaupun dalam strategi programming ada yang kemudian mengurutkan program sejenis gitu ya dalam satu waktu, tapi biasanya dia nggak banyak gitu, nggak lebih dari 2 atau 3. Ya, yang diurutkan pun biasanya itu punya kesamaan tema gitu ya, agar orang kemudian bisa inline gitu ya, satu waktu gitu. Ya, ini variasi program. Nah, yang terakhir bagaimana kombinasi yang terbaik ya. Ini antara idealisme dan kepentingan bisnis. Nah, ini seringkali menjadi hal yang sulit buat stasiun televisi. Ya, di sisi lain dia punya kewajiban untuk mendidik masyarakat ya dengan konten yang bermanfaat. Tapi di sisi lain, terkadang konten-konten yang mohon maaf ya dalam tanda kutip jelek buruk gitu ya, itu justru disenangi oleh masyarakat gitu yang bisa mendatangkan penonton yang banyak gitu. Sinetron azab misalkan di pagi hari itu. Sinetron azab kok pagi hari gitu ya. Ya, karena pada pagi hari itulah ibu-ibu gitu ya itu punya waktu luang buat nonton TV ya. Anak-anaknya pergi sekolah, suaminya berangkat kerja, dia me time gitu. Maka kemudian sinetron azab tadi yang ada di Indosiar misalkan, ya itu punya penggemarnya tersendiri gitu. Ya kalau dilihat dari isi dan konteks programnya itu kan ya teman-teman boleh komentar lah apakah itu baik atau enggak. Tapi di sisi lain itu mendatangkan profit yang bagus. Nah, ini yang cukup sulit buat stasiun televisi, bagaimana menghasilkan program yang berkualitas, tapi juga diminati oleh masyarakat gitu. Karena justru sekarang ini banyak sekali program-program yang berkualitas, yang kalau kita lihat secara substansi itu bagus, tapi begitu dilihat rating share-nya itu kecil sekali. Ya kecil sekali. Hitam putih misalkan, dulu kan kurang bagus apa sih kan hitam putih, inspiring ya, entertaining, ya. Tapi kemudian dihentikan karena apa ya, tidak tidak sesuai dengan rating dan share yang ditetapkan ya. Ini beberapa hal yang kemudian tujuan programming. Ya, tujuan programming jelas yang pertama buat pola acara lebih kompetitif, menarik, banyak penonton gitu ya. Kemudian menciptakan keseimbangan pola acara ya antara hiburan dan ini gitu ya polanya ya. Kemudian jelas memenuhi keinginan masyarakat ya, ini ibaratnya sebuah kewajiban bahwa program acara yang dibuat bisa mungkin itu memenuhi kebutuhan masyarakat ya, tidak hanya keinginan tapi kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuhnya apa ini? Oh, informasi yang seperti apa sih? Ya, kalau hiburan yang kayak apa sih? Ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana program ini juga membangun citra positif sebuah stasiun televisi. Stasiun televisi itu bisa dinilai oleh seseorang dilihat dari ya program-programnya. Ya, kita bisa lihat TVRI sebagai TV jadul ya. Mungkin kita beranggapan citra kalau nonton TV TVRI itu jadul ya. Karena apa ya? Kita lihat program-programnya itu isinya ya memunculkan itu gitu ya. Kemudian secara kemasan juga tidak kekinian misalnya.
Beda kemudian kalau kita lihat net TV misalkan, yang kita anggap sebagai televisi masa kini. Itu kan kita nilai setelah melihat programnya kan, gitu. Dan TV lain misalkan MNC TV itu, wah dangdut banget ini Deso gitu ya. Karena apa isinya pola apa acara-acaranya mengangkat musik-musik dangdut yang notabene identik dengan masyarakat kelas bawah misalkan. Ya. Jadi programming ini salah satu goals akhirnya adalah bagaimana juga membangun citra positif si stasiun televisi itu sendiri. Ya. Kemudian beberapa karakteristik acara televisi, ya ini saya agak cepat ya karena materinya cukup cukup banyak ya. Yang pertama adalah informasi. Ya, informasi bisa bisa berasal dari manusia yang berupa ide, gagasan dan lain-lain. Ya, ini sifatnya apa? Sifatnya yang pertama adalah keindahan, bisa fiktif atau non fiktif ya, fiksi atau non fiksi gitu ya. Kemudian terikat pada moral. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menciptakan kepuasan. Ya, jadi acara televisi yang pertama itu yang berbasis tadi informasi ya, kemudian apa namanya karya artistik gitu ya. Maka kepuasannya akan berbeda. Ya, hiburan dan informasi itu punya karakteristik yang berbeda, tujuan yang berbeda dari sisi kepuasan. Ada yang tujuan adalah kepuasan estetika, yang kedua adalah kepuasan informasi ya, artinya bagaimana keingintahuan penonton itu terjawab. Ya ini akan beda. Ya. Nah ini ketika kita bikin sebuah program, maka hal yang harus kita perhatikan adalah ini, ya, bahwa 5 hal ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 hal yang harus kita jawab. Ya 6 harus kita jawab. Gitu. Apa sih yang akan kita buat? Oh program berita. Berita yang seperti apa? Untuk siapa? Kapan kira-kira dibuatnya? Di mana dibuatnya? Mengapa acara itu dibuat? Ya, apa sih pentingnya? Pentingnya itu bukan hanya buat kita, tapi penting buat penonton itu apa sih? Kenapa sih penonton harus nonton acara saya itu kenapa gitu? Kalau ini bisa terjawab, maka yakinlah biasanya formula itu akan program itu akan bisa ditonton penonton dengan audiens dengan baik. Ya. Kemudian yang terakhir bagaimana penyajiannya? Ini seringkali juga menjadi kata kunci penyajian tadi. Ya, acaranya bagus, ya substansinya bagus, tapi penyajiannya jelek. Ya. Penyajian itu terkait dengan banyak hal, tata artistiknya, ya, atau bagaimana pola cerita ya dan lain. Ini penyajian. Itu akan dipelajari teman-teman nanti pada saat pembuatan di program TV multikamera ya. Ini akan kelihatan sekali. Ya, tapi kalau di news biasanya tidak begitu menonjol. Ya, penyajian tadi. Ya. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan juga ya pada saat pembuatan program. Yang pertama adalah etika, jelas. Etika itu terkait dengan hukum yang berlaku juga. Ya, kalau di penyiaran kita mengenal yang namanya P3SPS, ya, pedoman perilaku dan standar penyiaran, yang itu menjadi buku, boleh dibilang buku sucinya orang penyiaran ya. Dan seringkali itu diterjemahkan berbeda juga oleh stasiun penyiaran. Ya, antara satu stasiun penyiaran dengan lembaga penyiaran yang lain itu punya interpretasi yang berbeda terhadap SOP tadi atau kaidah-kaidah tadi ya. Misalkan tidak boleh menampilkan pornografi misalkan. Sampai ada yang kartun saja di blur gitu ya. Jadi yang ngeblur itu sekali lagi bukan dari KPI ya, tapi dari stasiun TV itu sendiri gitu. Bagaimana dia menerjemahkan etika tadi. Ya. Udah ada binatang itu di blur gitu ya. Ininya gitu. Itu kan nggak sesuai juga ya. Kemudian yang kedua estetika, ya estetika atau kemudian bicara terkait dengan tampilan ya, keindahan dan lain-lain. Ya, batasannya antara lain yang pertama adalah bagaimana itu bisa menarik perhatian, berkualitas dan baik ya. 3 ini yang menjadi kata kunci pada saat nanti teman-teman bikin di tata artistik. Jadi tata artistik ya.
Kemudian, ini. Ada dua perbedaan yang mendasar antara karya artistik dengan karya jurnalistik. Ya, ini dua-duanya akan kita coba terapkan ya, karena di penulisan naskah kita akan masuk ke dua-duanya, baik karya yang berbasis jurnalistik maupun karya yang berbasis artistik. Ya, dari sisi sumber ya, karya artistik itu sumbernya itu dari ide, gagasan, ya imajinasi dan lain-lain. Ya, ide gagasan itu bisa muncul dari mana saja. Dari mana saja? Ya, dari imajinasi seorang, dari melihat fenomena di lapangan dan lain-lain. Ya. Kalau karya jurnalistik sumbernya jelas, fakta ya, sumber permasalahannya yang hangat, yang kemudian mungkin sedang happening di masyarakat, isu itu sedang digandrungi oleh masyarakat, misalkan. Itu sumbernya. Kemudian kalau di karya artistik mengutamakan keindahan, kalau di jurnalistik mengutamakan kecepatan atau aktualitas. Nah, ini akan beda nanti. Ya, prosesnya ini juga akan dilihat dari bagaimana prosesnya. Ya, jadi kalau di produksi hiburan itu mungkin waktu yang diperlukan itu cukup panjang, tapi kalau di jurnalistik, ya teman-teman hari ini liputan, jam sekian ke lapangan, jam sekian itu harus naik tayang. Ya, maka di teman-teman jurnalistik, ya yang hari ini ngambil jurnalistik televisi, itu yang saya tekankan adalah bagaimana kecepatan mereka dari membuat perencanaan ke lapangan, ngolah sampai dengan menayangkan. Ya. Nah, ini juga yang akan teman-teman lakukan nanti setelah ini. Ya, bagaimana membuat perencanaan liputan, ya, kemudian melakukan liputan ke lapangan sampai kemudian menerjemahkan itu dalam sebuah naskah yang siap ditayangkan. Ya, naskah itu bisa sudah direkam ataupun nanti dibacakan oleh penyiar di studio. Ya. Kemudian isi pesannya kalau di karya artistik bisa fiksi atau non fiksi. Non fiksi itu bisa berbasis peristiwa yang sesungguhnya gitu ya. Nah, kalau di karya jurnalistik harus berbasis fakta. Harus berbasis fakta, ya. Kemudian karya artistik penyajiannya tidak terikat oleh waktu. Ya, mau ditayangkan kapan saja itu tidak ada tanda kutip basinya gitu ya. Kalau di jurnalistik sangat terikat oleh waktu. Ya, mungkin sudah saya jelaskan di dasar-dasar proses kemarin ya, di berita gitu. Berita saja. Berita di televisi kalau dulu itu masih ditolerir di satu hari gitu ya. Diliput pagi hari, ditayangkan sore hari atau bahkan besoknya itu masih ditolerir. Sekarang itu kalau bisa hari ini kejadian, jam sekian itu juga ditayangkan atau muncul ya dalam program berita. Ya, bagaimana kalau kemudian belum ada wartawan yang ke sana gitu, belum ada tim liputan yang mendatangi lokasi kejadian misalkan. Tim itu harus berpikir gimana caranya biar dapat informasi itu tanpa harus menerjunkan wartawan ke sana. Ya, misalkan dengan apa? Dengan strategi by phone gitu ya, live by phone. Kepada siapa? Pemangku kepentingan di sana. Ya, bisa polisi, bisa Pemda dan lain-lain. Sebelum si wartawan tadi ke lapangan. Kalau nunggu wartawannya sampai ke lapangan, sudah didahului oleh televisi yang lain gitu. Maka sangat terikat dengan waktu. Ya, kecepatan itu sangat dilihat pada karya jurnalistik. Ya. Kemudian sasarannya adalah kepuasan penonton secara estetis. Ya, pada saat melihat film gitu, kita tahu gitu bahwa adegan yang kita tonton itu bukan adegan yang sebenarnya kan. Ada orang berantem tuh berantemnya nggak beneran. Ya, kalau dia pacaran gitu ya, ada yang sayang-sayangan tuh sayangnya nggak beneran gitu ya, itu bohongan gitu. Tapi kita percaya gitu. Ya, kita percaya akan adegan itu gitu. Nah, itu apa namanya? Itu namanya belief system ya. Yang kemudian kepuasan estetika itulah yang diharapkan oleh si pembuat. Orang akan secara sadar menerima pesan begitu saja. Itu kepuasan estetika. Beda dengan karya jurnalistik. Ya, sasarannya adalah kepercayaan, ya. Trusting tadi. Informasinya harus valid. Ya, ketika dia nonton karya jurnalistik tadi, dia berharap apa yang disampaikan di situ betul-betul
fakta kan gitu, valid begitu. Maka sasarannya adalah kepercayaan dari penonton. Ya. Kemudian karya artistik ini memenuhi rasa kagum yang menghargai seseorang tadi ya. Kemudian kalau di karya jurnalistik memenuhi rasa ingin tahu penonton. Ya. Di karya artistik improvisasinya itu tidak terbatas. Ya kita mau bahkan mau bikin kayak apa saja itu adegan yang di luar nalar aja bisa gitu ya. Orang lagi jalan-jalan tiba-tiba kejang-kejang ini bisa gitu ya. Di sinetron kan muncul itu ya. Lagi jalan enak-enak tiba-tiba ada mobil yang lewat yang nabrak gitu, orang jalan sebesar itu gitu ya kok nabrak. Itu tidak terbatas gitu ya. Tapi kemudian kalau pada karya jurnalistik nggak bisa itu kita otak-atik. Wah ini beritanya kayaknya kurang seru ya. Hari ini ada kejadian di Wadas ini ya, mana itu Purworejo ya. Kok nggak ada yang meninggal? Kita bikin ada yang meninggal gimana gitu? Itu nggak boleh diimprovisasi seperti itu. Ya, jadi harus sesuai dengan fakta. Ya. Kemudian kalau di karya artistik, isi pesan tadi terikatnya pada moral, ya pada moral. Ya, tapi kalau pada karya jurnalistik itu pada kode etik, pada kode etik. Ya walaupun dua-duanya punya dimensi yang kalau kita mau ini juga ada dimensi abu-abunya juga gitu ya. Ada dimensi yang hampir sama, ada dimensi yang begitu berbeda juga ada. Ya. Pada karya artistik penggunaan bahasa itu bebas. Ya. Tapi pada karya jurnalistik ini menggunakan bahasa jurnalistik. Ya, biasanya sifatnya lebih formal. Nanti teman-teman akan lihat perbedaan ya ketika nulis berita televisi dengan misalkan menulis untuk feature gitu ya, feature televisi atau untuk karya hiburan yang lain gitu. Itu akan berbeda. Ya. Di karya artistik refleksi daya khayalnya tuh kuat, tadi imajinasinya kuat. Ya. Tapi kalau di karya jurnalistik refleksi penyajiannya yang kuat gitu, bagaimana fakta-fakta tadi itu disusun sedemikian rupa agar orang itu bisa menerima informasinya dengan utuh. Ini penyajiannya. Ya. Di karya artistik isi pesannya tentang realitas sosial, ya bisa tentang fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau di karya jurnalistik isi pesannya jelas yang terjadi adalah realitas yang bersifat faktual atau berbasis fakta tadi. Ya. Nah, ini beberapa elemen produksi acara televisi yang perlu juga kita pahami sebelum membuat naskah ya. Yang pertama ada 5 acuan dasar ya dalam produksi televisi. Ya ada materi produksi berupa naskah ya dan lain-lain ya beserta kelengkapannya. Kemudian sarana produksinya. Apakah kemudian produksi itu dilakukan dengan single cam, multicam, di dalam studio, di luar studio, dan lain-lain. Ya. Kemudian biaya produksinya, ya, apakah sepenuhnya ditanggung oleh sponsorship? Ya, bisa jadi ada kerjasama ya, program. Kayak Shopee itu kan setiap bulan ya, di tanggal cantik itu selalu punya program ya, Shopee apa tuh? Setiap bulan ya. Itu biaya produknya ditanggung sepenuhnya oleh si ini, atau kemudian kalau dari PH biasanya biaya produksinya ditanggung oleh PH dan ketika tayang baru dilihat tayangnya saja. Ya, kemudian bagaimana organisasi pelaksanaan produksinya? Apakah butuh tim yang banyak atau tim yang sedikit saja? Ya, kalau pada liputan berita cukup 1 orang yang berangkat, 2 orang cukup gitu ya. Tapi bagaimana kalau bikin game show, musik show, variety show, apakah cukup 10, 20, 30? Ya tergantung dari skala acara yang dibuat. Ya. Yang selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan produksi. Ada acara yang diproduksi secara taping ya atau direkod, maka dia akan melewati tahapan yang berbeda dibandingkan dengan acara yang sifatnya live atau langsung. Ya. Jadi nggak ada pasca produksinya tuh kalau live ya, nggak ada post pro-nya. Ya begitu diproduksi, tayangkan langsung ya sudah selesai sudah. Ya sisanya monitoring acara saja.
Ya beda dengan acara itu yang sifatnya recording tadi ya, atau taping tadi. Maka ada pra-produksi dan post-pro yang terjadi di situ. Ya. Kemudian ini beberapa pertimbangan dalam menyusun materi acara tadi ya, di hal yang pertama ini. Ya, yang pertama adalah ini, bagaimana kita mengenal audiens atau penonton. Ya, karena sekali lagi bagaimanapun penonton itu adalah target yang kita tuju, bahwa program yang kita buat adalah sepenuhnya untuk kebutuhan dari penonton tadi, ya audiens tadi. Ya. Nah, ini ada beberapa segmentasi audiens ya dalam sebuah televisi ya. Di segmentasi itu bisa diartikan sebagai kegiatan yang mengelompokkan ya audiens ke dalam eh, apa namanya kotak-kotak yang lebih homogen ya, yang lebih detail gitu ya. Bisa dilihat dari sisi demografisnya. Ini biasanya paling banyak kita pakai. Ya kan banyak ini ya, ada yang psikografis dan lain-lain. Tapi yang biasanya paling dilihat adalah secara demografis. Ya usia, biasanya dikelompokkan. Ya ada remaja, anak-anak, dewasa gitu ya. Makanya kemudian kita sering melihat tanda ini di bawah ya. Apakah acara itu diperuntukkan untuk anak-anak, dewasa, ya atau seperti apa? Ya, ada yang BO ya, bimbingan orang tua misalkan. Ya, ini usianya berapa nih? Kemudian jenis kelamin. Ya, kita hanya mengenal dua ya, laki-laki atau perempuan. Maka acara ini tujuan utamanya itu diperuntukkan untuk siapa nih? Apakah laki-laki saja, perempuan saja, atau laki-laki dan perempuan? Walaupun tidak menutup kemungkinan, misalkan kalau kita produksi acara untuk laki-laki saja, tidak menutup kemungkinan potensi penonton wanita juga bisa nonton acara itu gitu. Atau sebaliknya ya, acara-acara perempuan gitu. Ya. Parenting misalkan kalau di pagi hari gitu ya. Itu kan banyak ya di akhir minggu itu. Itu juga banyak buat perempuan tapi banyak juga laki-laki yang nonton gitu. Untuk apa? Untuk bisa sama belajar tentang bagaimana parenting misalkan. Ya. Kemudian dari sisi pendidikan. Pendidikan. Ya, pendidikan itu biasanya dikelompokkan dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Nah, ini juga sangat berpengaruh pada bagaimana cara kita untuk mengemas program. Kalau kemudian diproduksi untuk menengah ke bawah, misalkan dari sisi pendidikan, maka dari sisi pemilihan bahasa, ya, kemasan, dan lain-lain, yang mudah diterima oleh jenjang pendidikan yang bawah tadi itu tadi. Ya. Kemudian agama, walaupun ini jarang ini Pak, kecuali pada program tertentu ya, agama. Ya, agamanya apa? Karena ada juga program-program yang diperuntukkan untuk kategori agama tertentu, gitu ya. Kemudian suku dan kebangsaan. Ya, ini juga menjadi ini sekarang ya. Dulu kita jarang sekali melihat program-program yang pengisi acara misalkan mohon maaf dari Indonesia Timur misalkan. Ya padahal televisi itu siarannya untuk nasional misalkan, berjaringan sorry, bukan nasional ya. Sampai diterima seluruh Indonesia. Tapi jarang sekali kita melihat pengisi acara dari Indonesia Timur misalkan. Nah, sekarang sudah mulai banyak gitu ya. Tapi ini perlu dilihat ya, suku dan kebangsaan juga perlu dilihat sebagai segmentasi yang kita tuju. Ya. Kemudian ini yang saya tadi selalu sampaikan gitu ya, waktu siaran itu dengan ketersediaan audiens. Ya, walaupun ini sifatnya cair ya, bisa jadi di jam itu juga tersedia potensi penonton yang lain gitu. Tapi biasanya ini yang jadikan patokan gitu. Nah, misalkan ini di pagi hari antara jam 6 sampai jam 9, biasanya audiens yang tersedia adalah anak-anak. Anak-anak itu biasanya anak-anak yang belum sekolah, ya. Atau kemudian kalau dia sekolah pun sekolahnya cuma sejam aja gitu ya, kayak prateka dan lain-lain itu. Kemudian ibu rumah tangga. Kemudian pensiunan. Kalau pensiunan berarti dia sudah tidak bekerja kan.
pelajar yang akan berangkat sekolah, biasanya dari 6 sampai jam 7 dia punya waktu sedikit ya untuk itu. Kemudian karyawan yang akan berangkat ke kantor, ya, atau kemudian karyawan yang shiftnya siang gitu ya, atau malam gitu. Ya maka ketika kita bikin acara ya untuk pagi hari, maka kira-kira ini audiens yang tersedia itu ini. Atau kalau kita punya program acara, sudah kita tentukan segmentasinya tadi, kira-kira cocok nggak ya kalau pagi hari? Maka kita bisa lihat nih, perkiraan ketersediaan audiens di jam tersebut gitu ya. Kemudian di jelang siang antara jam 9 sampai jam 12. Ya ini ada anak-anak prasekolah yang sudah pulang ya dengan ibu rumah tangga ya. Rumah tangga itu kan biasanya me time-nya itu tadi ya. Kemudian pensiunan, karyawan yang bertugas secara bergiliran. Ya, kurang lebih dari jam 6 sampai jam 12 itu berkutat di situ saja. Ya atau kemudian kalau ada karyawan pun karyawan yang pekerjaannya tidak terlalu ketat gitu ya. Kemudian di jam 12 sampai jam 16 di siang hari. Ini karyawan yang makan siang di rumah ya, walaupun jarang sekarang ya. Sengaja pulang cuma buat makan gitu, berangkat lagi itu jarang. Jadi biasanya ya yang sedang istirahat, biasanya mereka menyempatkan diri untuk menonton televisi. Ya. Kemudian pelajar yang pulang dari sekolah. Maka teman-teman kalau bisa lihat di jam 12 sampai jam 1 biasanya ada di Trans TV kan muncul ya. Ada si Bolang, ada laptop si Unyil, dan lain-lain kan. Itu muncul di sekitar setelah jam 12 sampai jam 4 sore. Karena tadi, ketersediaan penontonnya, ya ini, salah satunya adalah pelajar yang sudah pulang dari sekolah. Ya. Kemudian di sore hari itu asumsinya sudah mulai berkumpul tuh ya. Karyawan sudah pulang dari tempat kerja, anak-anak dan remaja yang sudah mungkin pulang, ada yang berangkat ngaji tapi sudah pulang, dan lain-lain. Ya. Kemudian di awal malam, antara jam 18 sampai jam 19, ya, itu hampir semua audiens itu sudah berada di rumah. Yang kemudian kita mulai bisa disebut dengan prime time ya. Kalau di sini 18 sampai 19, tapi biasanya kita bablaskan sampai jam 21 atau 22 itu prime time. Ya, dari jam 6 sore sampai jam 10 malam itu biasanya ketersediaan penonton di waktu itu tuh ada semua gitu. Sehingga biasanya acara-acara unggulan itu akan dimunculkan pada waktu itu. Di antara jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Ya. Nah, kemudian setelah jelang malam itu biasanya acara-acara yang dibuat itu khusus untuk orang dewasa. Ya. Nah, ini beberapa pertimbangan dalam pembuatan program TV. Yang pertama jelas marketable. Ya, buat apa bikin program capek-capek, biaya besar, kalau kemudian tidak bisa dijual. Ya, tidak marketable gitu. Buat apa? Ya, yang kedua jelas harus memenuhi kebutuhan penonton. Ya, basisnya tadi riset audiens dan lain-lain. Yang ketiga lokal isu. Biasanya orang itu akan sangat tertarik dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Ya, di lokal isu. Ya, ini tiga hal yang harus kita perhatikan juga ya dalam pembuatan program TV. Nah, tadi kalau kemudian kita melihat bagaimana sih ide itu didapatkan ya. Ide didapatkan itu bisa dari macam-macam. Ya, macam-macam. Ya, jadi besok kalau teman-teman sudah mulai bikin program itu, saya bikin apa ya gitu ya. Nah, kira-kira itu ini gitu ya. Ini hal-hal yang bisa dijadikan acuan dalam mencari dan mengolah ide. Yang pertama human interest ya. Jadi segala hal yang terkait dengan manusia dan kemanusiaan itu menjadi hal yang menarik. Ya. Biasanya akan muncul pada program feature gitu ya. Feature itu akan bicara tentang lebih banyak tentang ini ya. Human interest. Ya. Kemudian kejadian. Orang itu seneng ya lihat kejadian. Bisa kriminal, bisa perceraian, bisa apapun gitu ya, yang sifatnya kejadian. Ya, yang kemudian diolah dengan berbagai ini kan, berbagai tipe acara ya. Ada yang news, ada yang gosip, ya, ada yang feature juga gitu ya, macam-macam. Kemudian gaya hidup, lifestyle, ya. Ini juga bisa menjadi ide ya, hasil karya.
Ya bisa musik, bisa karya apa namanya, karya visual, karya apa namanya, gambar, grafis dan lain. Kemudian pengalaman, ya. Ide itu bisa didapatkan dari pengalaman kita, pengalaman-pengalaman kita maupun pengalaman orang lain, ya. Kemudian fenomena sosial ini juga paling banyak. Ya. Kemudian yang mulai muncul banyak sekarang terkait dengan hobi, ya, hobi ini. Ya ide ini dari hobi. Ya muncul hobi masak, ya hobi makan, ya makan jadi hobi sekarang kan. Ya, maka muncul acara-acara kuliner, ya. Kemudian data-data faktual dan juga research, ya ini juga paling banyak kita pakai pada penemuan ide dan gagasan. Ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana melihat kompetitor. Ya. Oh sorry. Kemudian ini biaya produksi, ya biasanya akan ditanya pada sebuah televisi, mereka akan pilih itu. Apakah biaya produksi itu berbasis pada finansial atau berbasis pada quality? Ya ada televisi yang berapapun biayanya nggak masalah gitu ya, berapapun biayanya nggak masalah gitu. Yang penting kualitasnya bagus. Ya, yang dipentingkan adalah quality. Tapi ada juga yang penting biayanya murah deh, mau kualitasnya kayak apa gitu. Ya, nah, maka ini tergantung dari kita gitu ya. Mau berangkat dari mana ini? Mau berangkat dari budget atau mau berangkat dari kebutuhan memang. Kalau kebutuhan bisa jadi secara finansial akan sangat besar gitu ya. Karena kebutuhannya bisa jadi sangat banyak gitu. Nah, biasanya biaya produksi ini akan muncul pada beberapa hal ini ya. Ada peralatan, sewa lokasi, setting, akomodasi dan lain-lain. Ya, ini nanti akan teman-teman terjemahkan juga setelah membuat naskah gitu. Kalau diturunkan ke dalam komponen biaya, maka munculnya akan apa saja nih? Ya, oh saya butuh acaranya nanti multicam, ya pakai Jimmy Jeep-nya 3 misalkan. Wah, ini peralatannya berarti membengkak gitu. Dan lain. Oh, saya butuh pakai drone, saya butuh pakai apa lagi gitu ya. Saya butuh nanti stage-nya itu bisa naik ke atas, ngangkat ke atas, dan lain gitu ya. Tergantung dari naskah yang kita buat. Ya dari kebutuhan acara tadi. Saya butuh nanti pada saat penyanyi ini muncul, nanti ada kembang api gitu ya, dan lain-lain. Nah ini masuk jadi komponen biaya juga, ya gitu. Nah, kemudian ini ya bagian produksi acara, saya pikir ini tidak perlu saya jelaskan ya, teman-teman. Nanti akan mendalami di produksi program televisi ya, gambarannya ini ya. Kemudian, nah ini kita mulai bagaimana melihat apa sih arti penting sebuah naskah dalam produksi ya. Setelah kita memahami tadi bagaimana programming gitu dimunculkan pada sebuah stasiun televisi, yang kemudian kita sebagai dasar pembuatan sebuah ide sebuah program. Ya. Kemudian kita turunkan ke dalam teknis penulisan naskah. Tapi apa sih kemudian arti penting naskah dalam sebuah produksi? Ya, fungsi naskah yang pertama adalah jelas memberi kemudahan dalam perencanaan produksi, penyuntingan, penyiaran, dan pemanfaatan program. Naskah tadi itu sebagai blueprint, ya, blueprint ya sebagai panduan bagaimana kita melakukan dari perencanaan sampai kemudian bagaimana program itu ditayangkan, dimanfaatkan, ditayangkan jam berapa dan lain-lain itu ada semua di naskah tadi gitu ya, di desain produksi tadi. Ya. Kemudian naskah itu juga menjadi medium berpikir kreatif. Ya ini nanti ada gimmick seperti ini, oh nanti ada sekian banyak apa namanya pengisi acara dan lain-lain. Kita berpikir hal-hal yang kreatif gitu ya. Tapi kalau itu belum dituangkan sama aja bohong. Ya, itu belum ide. Nah, ide itu menjadi apa disebut ide kalau kemudian bisa dituangkan ke dalam sebuah naskah. Nah, naskah itulah yang kemudian menjadi medium berpikir kreatif gitu. Ya, bentuknya apakah nanti, oh nanti di part sekian akan muncul ini, oh berarti nanti akan ada rundown-nya gitu. Rundown yang memunculkan sekian part
part ini munculnya ini, kemudian ada breakdown properti, ada breakdown lain-lain gitu ya. Itu akan muncul pada naskah. Ya, jadi naskah tadi sebagai medium berpikir kreatif ya. Kemudian sarana komunikasi kerabat produksi. Naskah tadi itu menjadi media komunikasi antar kru kan gitu. Seorang kameramen akan bisa memahami apa keinginan program tadi kalau dia baca naskah. Oh, di program itu bilang nanti pada program ini pengambilan gambarnya harus seperti ini gitu ya. Nggak boleh statis, harus bergerak, harus dinamis. Oh, berarti saya nggak boleh pakai tripod saja, saya harus pakai pedestal misalkan, harus pakai portal zip atau apapun gitu ya. Yang kemudian itu memudahkan untuk bergerak. Orang lighting bisa tahu tuh kebutuhan acara tadi dari apa? Dari naskah itu. Oh, nanti pada part sekian nuansanya tuh nuansa bahagia, oh nuansa sedih, nuansa apa gitu ya. Lightingnya masih akan dimunculkan seperti itu. Itu dari mana? Dari naskah tadi. Ya, jadi naskah tadi itu menjadi sarana komunikasi kerabat produksi. Siapapun yang terlibat di situ, dia akan berpedoman pada naskah tadi. Dia akan menerjemahkan ke dalam tugas-tugasnya dia. Ya, kemudian jelas bahwa naskah tadi itu untuk nyusun jadwal kegiatan. Ya, kalau kemudian live, saya kira-kira jadwal kegiatannya kapan? Ya, kita lihat nih dari jadwal tayangnya, ketersediaan peralatannya, ketersediaan studionya, dan lain-lain. Dan yang terakhir ini jelas bahwa naskah ini menjadi acuan materi yang akan direkam. Ya, jadi semua aktivitas yang terjadi pada produksi program televisi, basisnya adalah dari naskah televisi. Jadi boleh dibilang bahwa semua kru, semua kegiatan itu belum bisa berjalan kalau naskah televisi itu belum jadi. Maka si penulis naskah itu menjadi tulang punggung ya, tulang punggung bagi berjalannya sebuah produksi program televisi. Nah, maka ini ada beberapa syarat untuk menjadi seorang penulis naskah yang saya pikir ini menjadi kompetensi wajib ya, yang harus teman-teman punyai gitu. Yang pertama adalah penguasaan bahasa dan bagaimana cara menulisnya. Ini penguasaan bahasa menjadi penting ya. Termasuk di dalamnya kayak kosakata. Penguasaan bahasa dan kosakata tadi itu tidak bisa didapatkan serta-merta gitu ya, tanpa kita berbuat apa-apa. Kemudian kita jadi jago nulis itu enggak. Itu lewat juga proses panjang kan. Orang punya banyak kosakata dari mana? Ya karena dia banyak membaca kan. Dia banyak membaca, kemudian dia pasti akan menyimpan banyak kosakata. Nah, ini akan sangat mudah dilihat itu pada hasil tulisannya. Apakah orang ini itu suka membaca atau tidak gitu ya. Itu bisa terlihat dari tulisannya. Atau bagaimana cara dia bertutur itu juga bisa terlihat. Ya, bacaannya itu banyak atau enggak, wawasannya luas atau tidak. Ya, ketiga nih, memiliki akar dan wawasan. Ya, apakah kemudian dia suka memperhatikan lingkungan, ya, kemudian dia mengikuti isu-isu tertentu, gitu ya. Dia suka menyerap pengetahuan dari mana saja, itu bisa terlihat. Ya, dan ini sangat diperlukan bagi seorang penulis naskah. Ya, dia kepekaan terhadap lingkungan. Kemudian bagaimana dia bisa memompa dan mengolah daya imajinasi. Hal yang sederhana itu bisa menjadi luar biasa kalau kemudian bisa diolah sedemikian rupa. Kalau kemudian penulis naskah itu punya imajinasi yang kuat, gitu ya. Musik everywhere itu kan konsepnya main musik di mana aja kan, namanya musik everywhere. Dulu di Net TV ya, saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Konsepnya kan sederhana gitu ya. Tapi menjadi menarik ketika itu diaplikasikan dalam sebuah program. Bagaimana bermain musik di mana saja itu ternyata menjadi menarik, menjadi seru gitu. Orang main musik di garasi, orang main musik di ruang tamu, orang main musik di mana misalkan di taman, di mana itu menjadi sajian yang menarik. Karena kemudian itu diolah sedemikian rupa.
Itu kalau orang nggak punya imajinasi yang kuat, nggak bisa memunculkan ide-ide seperti tadi. Yang terakhir adalah konsentrasi dan disiplin. Kalau teman-teman nantinya ya setelah lulus pengen berfokus sebagai penulis naskah, maka sekian hal ini tadi harus mulai dilatih, ya, harus mulai dilatih. Ya, dan sekali lagi bahwa kompetensi penulis naskah ini adalah kompetensi yang wajib teman-teman miliki. Ya minimal bisa saja, ya tidak expert nggak apa-apa, tapi minimal bisa, ya. Kemudian bagaimana peran dan tanggung jawab penulis naskah dalam sebuah program? Apakah penulis naskah itu hanya bekerja di awal saja dalam menyiapkan naskah, atau dia bekerja sampai akhir misalkan? Nah, di awal di praproduksi itu jelas ya bahwa jalannya sebuah produksi kalau tidak bisa berlanjut kalau penulis naskah belum bekerja. Maka di awal biasanya sebelum dia menerjemahkan ide gagasan tadi, dia mengadakan ini tadi, pembicaraan dan diskusi dengan produser dan sutradara. Ya, dan produser jelas karena dia pemilik program istilahnya, gitu, menanggung jawab program. Ya kira-kira tema untuk ke depan itu apa nih? Ya, didiskusikan. Ya, kemudian mengadakan observasi dan riset. Setelah tema ditentukan kira-kira gitu ya, kemudian dia melakukan observasi dan riset. Ya, hasilnya sudah dapat, maka dia kemudian mengembangkan konsepnya. Ya, dari ide dasar tadi, ya kemudian dikembangkan konsepnya. Kemudian diturunkan bagaimana dia membuat sinopsis, treatment, skrip, rundown, dan lain-lain. Ya. Kemudian tahap selanjutnya ada bagaimana dia setelah jadi ini ya diskusikan dengan seluruh kerabat kerja dan coba diimplementasikan dalam perancangan produksi. Ya, kemudian nanti akan dilanjutkan ke dalam proses produksi. Ya, nah di proses produksi sendiri si penulis naskah ini juga masih bertugas ya antara menyiapkan cue card ya biasanya pada program-program talk show misalkan dia menyiapkan kartu itu ya list pertanyaan ya dan lain-lain gitu ya penyiapan cue card tadi. Kemudian memperhatikan arahan sutradara dan membuat catatan sebagai bahan pengembangan. Pada saat produksi itu dilakukan, si penulis naskah dia ada di lokasi, kemudian memperhatikan detail yang terjadi di situ, mencatatnya, ya. Kalau perlu kemudian memberikan notis-notis tertentu. Untuk apa? Untuk melakukan perbaikan di episode selanjutnya. Ya. Selanjutnya ini, ya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan ketika program tadi diproduksi. Ya, kita nggak tahu apakah berjalan baik-baik saja, lancar saja, atau ada kendala di lapangan. Ya, kalau dia berupa recording, typing, ya atau tapping tadi, kalau salah bisa diulang tuh. Kalau ada problem bisa diperbaiki lagi, kemudian diulang. Tapi kalau live bagaimana? Ya maka peran-peran si penulis naskah di sini pada saat acara itu menjadi penting. Bagaimana dia melakukan improvisasi pada saat acara kalau terjadi sesuatu. Ya mungkin teman-teman dulu ingat pada saat kontes dangdut Indonesia atau apa gitu ya, saya lupa di Indosiar bukan KDI ya kalau Indosiar. Itu ada perseteruan ya antara siapa DP ya, di Persik dengan Nazar kan. Mereka saling caci gitu ya. Kemudian langsung di-cut ya. Kemudian penulis naskah pasti akan berimprovisasi. Ya, kalau ini dilanjutkan bakal enggak jalan itu. Maka dia membuat improvisasi ya. Ini dimunculkan, yang ini enggak, begitu ini dimunculkan, ininya enggak gitu ya. Jadi bergantian. Nah, itu harus siap gitu ya. Beserta kelengkapannya. Padahal tadi naskah itu sudah jadi kan. Naskah itu kan sudah dibuat paket ya. Dari awal sampai akhir seperti itu. Tapi kalau ada problem di lapangan, ya dia harus bisa berimprovisasi gitu. Jadi harus diganti dengan apa? Misalkan ada gimmick gitu. Oh, ini ngerosting. Ternyata yang di roasting itu nggak terima gitu ya. Terus biaya gitu. Maka si penulis naskah itu harus segera membuat keputusan. Ya, keputusan kreatif. Ya. Ini tentu saja atas arahan dari sutradara ya.
Kemudian di pasca produksi, ya kalau dia bentuknya live, ya maka selesai sudah tugasnya. Ya, tapi kalau dia bentuknya tapping, ya maka dia bisa jadi menyiapkan naskah voice over, ya kalau diperlukan. Ya, jadi kalau teman-teman nanti jadi penulis di berita, ya berarti menyiapkan salah satunya adalah naskah voice over ini. Ya, kemudian mengantisipasi perubahan naskah dan titel pengisi acara apabila dibutuhkan. Oh, ternyata yang datang misalkan bukan si A, padahal si A yang kita undang. Maka kemudian terjadi perubahan title ya di situ ya untuk lower third-nya. Ini tugasnya penulis naskah ya dari pra sampai dengan pasca ya. Kemudian bagaimana sih kalau tadi si penulisnya, ya kalau sekarang bagaimana sih peran dan tanggung jawab sebuah skenario? Ya, skenario itu produknya. Ya, skenario yang baik itu kalau mempunyai kriteria fungsional. Ya, lebih bagus lagi kalau dia punya kriteria substansi. Fungsional itu maksudnya apa? Dia bisa menjadi panduan. Ya, bahwa naskah tadi itu kalau diikuti betul-betul itu bisa menjadi panduan oleh semua kru yang terlibat. Orang lampu, orang lighting dia bisa tahu apa yang dibuat. Kameramen akan tahu apa yang diambil. Audioman akan tahu apa berapa atau apa karakter suara seperti apa yang dibutuhkan dan lain-lain. Dia menjadi blueprint yang jelas. Ya. Nah, sebagai kriteria substansi, skenario tadi kalau dijadikan karya tersendiri, dia bisa dinikmati. Ya, sebagai sebuah karya yang berdiri sendiri. Ya, sebagai sebuah karya yang mandiri. Jadi, dua peran skenario tadi ya, secara fungsional dan juga secara substansi. Ya. Dan ini mungkin sekilas saja prosedur penulisan naskah televisi, ya karena antara satu program dengan program yang lain itu punya prosedur yang berbeda-beda. Ya tergantung programnya apa. Program hiburan akan berbeda dengan program informasi. Tahapannya juga akan berbeda. Ya. Tapi kalau kita lihat ya secara umum maka prosedur penulisan naskah itu kita bagi menjadi ini ya paling tidak. Yang pertama adalah bagaimana merumuskan tujuan. Ya, program tadi itu tujuannya untuk apa sih? Ya, apakah to inform, menginformasikan, to entertain, ya, menghibur, atau kemudian sampai ke tahapan to inspire, menginspirasi, atau tiga-tiganya itu? Ya, kalau ketiga-tiganya berarti seperti apa kira-kira bentuknya? Program yang memberikan informasi sekaligus menghibur, tapi juga sampai ke tahap memberikan inspirasi misalkan. Oh, munculnya apa nih? Ya, kemudian bagaimana itu diturunkan ide gagasannya tadi ke dalam garis besar cerita. Ya, kemudian ada penulisan naskah dan pengembangan storyboard. Ya, ini tahapan umumnya seperti ini. Ya, kemudian kalau kita breakdown lebih lanjut, merumuskan tujuan itu jelas harus spesifik. Ya, orientasinya pada pembentukan sikap, ya, keterampilan. Ya, kemudian dia membutuhkan jelas ya, membutuhkan model untuk pencapaiannya atau membutuhkan objek ya, membutuhkan objek. Ya, kalau dia hiburannya adalah sulap, maka dia butuh pesulap. Pesulapnya kayak apa nih? Kalau dia hiburan berupa musik, berarti ada harus pemain musik. Jenis musiknya apa? Pemain musiknya siapa dan lain-lain. Ya, jadi membutuhkan model untuk pencapaiannya. Ya. Kemudian pengembangan ide. Ya, ini format sajiannya ini akan seperti apa sih? Dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan tadi, kira-kira format yang akan dibuat itu seperti apa? Ya, apakah nanti bentuknya diskusi, drama, wawancara, ya interview, atau bentuknya cerita, sketsa, ya demonstrasi atau menunjukkan cara gitu ya, mendemonstrasikan, naratif saja atau kemudian menceritakan, dokumenter, feature, atau seperti apa? Ya, ini format juga jadi penting, ya, format. Kemudian penulisan garis besar cerita. Ya, paling tidak pada sebuah naskah akan muncul ini. Latar yang mau dibangun itu seperti apa sih?
termasuk di dalamnya suasananya ya, latar. Talkshow saja kita harus berpikir talkshow itu latarnya nanti apa sih? Ya, ini talkshow, misalkan kita cari contoh ini talkshow. Ini talkshow itu kan apa latarnya sebuah rumah ya sebenarnya, sebuah keluarga kan. Maka desainnya kan desain ruang tamu kan, ini talkshow tadi. Ruang tamu ya, yang kemudian di situ pengisi acaranya itu merepresentasikan keluarga kan. Ada ibunya, nanti ada satpam, ada Pak RT, ada lain-lain gitu. Ya, kemudian pemainnya siapa saja, dan kemudian properti yang dibutuhkan apa saja untuk bisa mengatakan bahwa itu settingnya adalah set sebuah rumah ya, yang kemudian ada ruang tamu, ada dapur dan lain-lain gitu. Kemudian pengisi acaranya direpresentasikan ada keluarga dan ada perangkat yang lain ya, ada ART, ada masyarakat dan lain-lain gitu. Itu muncul pada propertis ya dan lain-lain. Ya. Kemudian unsur dalam sebuah naskah, ini ada unsur visual ya, jelas ukuran gambarnya. Jadi teman-teman di praktek akan belajar bagaimana unsur-unsur visual itu ya, mulai dari ukuran gambar, angle dan lain-lain, kemudian karakteristik pemain ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan ketika bikin sebuah program, pengisi acaranya ini saja deh gitu ya. Menentukan ini saja, itu harus tahu karakter programnya seperti apa sebelum menentukan karakter pemainnya ya. Kemudian karakter latar, sehingga kemudian orang lebih masuk ya ke dalam cerita yang dibangun ya. Kemudian suasana ya, apakah pagi, sore, siang, malam, senja gitu ya, dan lain-lain. Ya, ini unsur dalam sebuah naskah. Nah, ini bentuk-bentuk naskah macam-macam, nanti tergantung dari apa namanya jenis programnya. Ya, nanti kita akan masuk yang pertama tentang naskah berita. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya? Ada?